Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai regresi linier sederhana. Adapun anggotanya yaitu Eka Noviasari, Elsa Auliza, Dela Permata Rahmah, dan Rizky Febi Salsabila. Dan adapun submateri yang akan kami bahas yaitu yang pertama, definisi regresi linier sederhana, yang kedua, model regresi linier sederhana, yang ketiga, asumsi pada regresi linier sederhana, dan yang terakhir itu metode kuadrat terkecil. Yang kelima, koefisien korelasi. Yang keenam, tabel ANAFA, dan yang ketujuh, pemeriksaan sisa. Langsung saja kita masuk pertama, yaitu definisi regresi linier sederhana. Definisi regresi linier sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sementara, pada hubungan nonlinier, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Seperti pada model kuadratik, perubahan X diikuti oleh kuadrat dari variabel X, hubungan demikian tidak bersifat linier. Selanjutnya, yaitu model regresi linier sederhana. Nah, di sini ada model regresi linier sederhana. Model regresi dengan satu variabel bebas X dapat ditulis dalam bentuk Y sama dengan beta 0 ditambah B1 X1 tambah epsilon sama dengan 1, 2, sampai dengan N. Di mana yaitu nilai variabel tak bebas dalam trial ke-1 atau variabel terikat. Kita bisa bilang dependent variable. Kemudian B0 dan B1 itu adalah parameter. Kemudian X1-nya konstanta yang diketahui nilainya, yakni nilai variabel bebas dalam trial ke-1 atau variabel bebas, independent variable. Kemudian epsilon itu suku sesatan random dengan E, epsilon, sama dengan theta, kemudian sigma, epsilon 1, epsilon Tj, dan sama dengan sigma kuadrat, kemudian epsilon 1 dan epsilon J, tidak berkorelasi, sehingga kovariansi sigma, epsilon I, epsilon J, sama dengan theta. Untuk semua I, J, dan I tidak sama dengan J. Nah, yang ketiga, asumsi pada regresi linier sederhana. Yang pertama, ada namanya uji normalitas. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal, jadi untuk normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabelnya, akan tetapi pada nilai residualnya, gitu. Sehingga terjadi kesalahan yang jamak, yaitu bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Hal ini tidak dilarang, tetapi model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya, bukan pada masing-masing variabel penelitiannya. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Chi kuadrat, uji Lilliefors, dan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua, uji normalitas. Jika residual tidak normal, tetapi dekat dengan nilai kritis, atau misalnya signifikan Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,049,
maka dapat dicoba dengan metode lain yang mungkin memberikan justifikasi normal. Tetapi, jika jauh dari nilai normal, maka dapat dilakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama, melakukan transformasi data, melakukan trimming data outlier atau menambah data observasi. Kemudian, transformasi dapat dilakukan ke dalam bentuk logaritma natural, akar kuadrat, inverse, atau bentuk yang lain tergantung dari bentuk kurva normalnya. Apakah condong ke kiri, ke kanan, mengumpul di tengah, atau menyebar ke samping kanan dan kiri? Sebenarnya, uji normalitas bukan termasuk dalam uji asumsi klasik, tetapi diperlukan dalam statistik parametrik dan juga regresi linier. Selanjutnya, uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya, atau T1. Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi, tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Untuk autokorelasi hanya dilakukan pada data time series atau runtut waktu, dan tidak perlu dilakukan pada data cross-section seperti pada kuesioner di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada saat yang bersamaan. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas, di mana uji heteroskedastisitas adalah apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan lainnya. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap atau disebut dengan homokedastisitas. Deteksi heterokedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai JPRED atau nilai prediksi dengan SID atau nilai residualnya. Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengubah, menyempit kemudian melebar, atau sebaliknya, melebar kemudian menyempit. Uji statistik yang dapat digunakan adalah uji Gletser, uji Park, atau uji White. Selanjutnya, uji linearitas. Uji linearitas dipergunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Model yang dibentuk dalam regresi linear harus berdasarkan telaah teoritis bahwa hubungan antara variabel dengan variabel terikatnya adalah linear. Hubungan antara variabel yang secara teori bukan merupakan hubungan linear sebenarnya. Sudah tidak dapat dianalisis dengan regresi linear. Misalnya masalah elastisitas. Jika ada hubungan antara dua variabel yang belum diketahui apakah linear atau tidak, uji linearitas tidak dapat digunakan untuk memberikan adjustment bahwa hubungan tersebut bersifat linear atau tidak. Uji linear digunakan untuk mengkonfirmasikan apakah sifat linear antara dua variabel yang diidentifikasi secara teori sesuai atau tidak dengan hasil observasi yang ada. Nah, uji linearitas ini dapat menggunakan uji Darwin-Watson, Hamilton test, atau uji Larger multiplier. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu asumsi pada regresi linear sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi ini, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Nah, dalam analisis regresi sederhana ini, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sementara
Pada hubungan nonlinier, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Seperti pada model kuadratik, perubahan X diikuti oleh kuadrat dari variabel X. Hubungan demikian tidak bersifat linier. Selanjutnya yang keempat yaitu metode kuadrat terkecil. Nah, untuk sekadar mengestimasi nilai-nilai parameter B0 dan BI dengan metode kuadrat terkecil, galat-galat acak tidak perlu diasumsikan bahwa memiliki min, theta, variasi konstan, tidak berkorelasi atau berdistribusi normal. Perhatikan bahwa dari persamaan jika tersedia sampel dari N responden, maka kita memiliki N galat acak, yaitu nah, perhatikan pada samping di sini, epsilon 1 sama dengan Y1 dikurang beta theta ditambah beta 1 X1. Kemudian, sedangkan epsilon N itu sama dengan Y2. Maaf, sebelumnya di sini ada kehilapan, itu bukan epsilon N, tapi epsilon 2, sama dengan Y2 dikurang beta theta ditambah beta 1 X2. Sampai dengan epsilon N sama dengan YN dikurang beta theta ditambah B1 XN. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Feby. Baik, selanjutnya yaitu metode kuadrat terkecil. Kita lanjutin. Metode yang terbaik adalah model yang memiliki niat galat yang terkecil. Karena ada nilai N, nilai galat acak, yakni epsilon 1, epsilon 2, hingga epsilon N, maka kita perlu memperhitungkan seluruh nilai galat tersebut. Sekilas mungkin kita memikirkan bahwa model yang terbaik adalah model yang jumlah seluruh galatnya 0. Kriteria ini kurang baik karena jika beberapa galat positif dan yang lainnya negatif, maka jumlahnya mungkin mendekati atau sama dengan 0 dan bukan berarti bahwa modelnya sudah baik. Ide yang lebih baik adalah mengkuadratkan seluruh galat sehingga nilainya itu selalu positif dan kemudian menjumlahkannya sehingga diperoleh jumlah kuadrat galat yang dapat dituliskan sebagai sigma I sama dengan 1 hingga N epsilon I kuadrat. Selanjutnya, jumlah kuadrat galat ini kemudian dibuat sekecil mungkin. Nilai beta 0 dan B1 yang membuat jumlah kuadrat galat ini bernilai minimum merupakan estimator untuk beta 0 dan beta 1, yang selanjutnya masing-masing akan dinotasikan dengan beta 0 dan beta 1. Estimator ini dinamakan estimator kuadrat terkecil atau least squared estimator. Dapat dibuktikan secara matematis bahwa rumus untuk B1 adalah B1 sama dengan N dikali sigma I sama dengan 1 hingga N, XI YI kurang sigma I sama dengan 1 hingga N, XI, sigma I sama dengan 1 hingga N YI per N dikali sigma I sama dengan 1 hingga N, XI kuadrat dikurang sigma I sama dengan 1 hingga N, XI kuadrat. Sedangkan untuk rumus beta B0 adalah B0 sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N Y1, YI dikurang B1 sigma I sama dengan 1 hingga N X1 per N. Atau B0 sama dengan Y kurang B1X, Y bar kurang B1X bar. Atau B0 sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N XI kuadrat, sigma I sama dengan 1 hingga N, YI dikurang sigma I sama dengan 1 hingga N, XI. Dikali sigma I sama dengan 1 hingga N, XI, YI per N dikali sigma I sama dengan 1 hingga N, XI kuadrat dikurang sigma I sama dengan 1 hingga N, XI kuadrat. Metode kuadrat terkecil, ketika rumus B0 di atas ekuivalen, yakni akan memberikan hasil yang sama jika dipakai untuk menghitung B0
Untuk menghitung B0 dan B1, penulis menyarankan pertama-tama menghitung B1 dengan menggunakan rumus 2.5 yang tadi. Dan selanjutnya menghitung B1 dengan rumus 2.6 atau 2.7 yang tadi sudah saya bacakan. Rumus untuk B1 juga dapat disajikan dalam bentuk B1 sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N X I Y I per sigma I sama dengan 1 hingga N X I kuadrat, di mana X itu sama dengan XI dikurang S bar dan Y itu sama dengan YI dikurang Y bar. Metode kuadrat terkecil. Di awal telah disebutkan bahwa untuk sekedar mengestimasikan nilai-nilai parameter B0, beta 0 dan B1 dengan metode kuadrat kecil, maka asumsi-asumsi yang telah disebutkan terdahulu tidak diperlukan. Tetapi kita tidak dapat menilai baik tidaknya estimator yang diperoleh. Jika galat acak epsilon 1, epsilon 2, hingga epsilon n diasumsikan, semuanya memiliki min 0 dan variansi theta kuadrat dan tidak korelasi atau tidak perlu asumsi normalitas. Maka estimator B0 dan B1 yang diperoleh memiliki sifat-sifat yang baik, yakni tidak bias, tidak bisa, dan memiliki variansi terkecil di antara estimator linear lainnya, atau dikenal dengan best linear estimator atau BLEU. Lalu yang kelima ada koefisien korelasi. Koefisien korelasi ialah pengukuran statistik kovarian dan asosiasi antara dua variabel. Besarnya koefisien korelasi berkisar antara positif 1 sampai dengan negatif 1. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan atau strength, hubungan linear, dan arah hubungan dua variabel acak. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan yang searah. Artinya, jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Nah, maka sebaliknya, jika koefisien korelasi negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. Artinya, jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan menjadi rendah dan berlaku sebaliknya. Koefisien korelasi linear antara X dan Y disajikan dengan Rxy didefinisikan sebagai berikut. Rxy sama dengan sigma xy per akar dari sigma x kuadrat dikali sigma y kuadrat dengan x sama dengan x dikurang x bar dan y sama dengan y dikurang y bar. Koefisien korelasi biasanya formula itu sulit untuk digunakan apabila x bar dan atau y bar tidak bulat. Dari formula itu dapat diturunkan formula berikut yang lebih mudah dipakai. Rxy sama dengan N dikali sigma xy dikurang sigma x dikali sigma y per akar dari N dikali x sigma x kuadrat dikurang sigma x kuadrat dibuka kurung N dikali sigma y kuadrat kurang buka kurung sigma y kuadrat. Formula-formula itu disebut formula koefisien korelasi momen produk atau produk momen, Carl Pearson. Dapat dibuktikan bahwa kuadrat dari koefisien korelasi atau R itu merupakan koefisien determinasi R kuadrat sekaitan dengan JKT, JKR, dan JKG pada model regresi linear dapat dibuktikan bahwa JKT sama dengan sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat per N, JKR sama dengan R kuadrat dikali JKT, dan JKG sama dengan I dikurang R kuadrat dikali JKT. Lalu yang keenam itu tabel ANAFA. Berikut adalah tabel ANAFA. Sumber variasi, derajat bebas, jumlah kuadrat, rata-rata kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat per derajat bebas, dan F hitung. Nah, rata-rata kolom itu sumber variasi rata-rata kolom yaitu derajat bebasnya K dikurang 1 dan jumlah kuadratnya itu JKK, maka rata-rata kuadratnya itu sama dengan S1 kuadrat sama dengan JKK per K kurang 1. Nah, F hitungnya itu S1 kuadrat per S2 kuadrat.
Jika error K, derajat bebasnya itu KN kurang 1, jumlah kuadratnya itu JKE, rata-rata kuadratnya itu sama dengan S2 kuadrat sama dengan JKE per K dikali N kurang 1. Maka total untuk derajat bebas yaitu N dikali K dikurang 1, maka jumlah kuadratnya, total jumlah kuadratnya itu JKT, yaitu jumlah kuadrat total. Lanjut, next, yaitu untuk ukuran sampel yang sama banyak, JKT sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga K dikali sigma J sama dengan 1 hingga N, XIJ dikurang T kuadrat per N kali K. Jika K sama dengan sigma I hingga K sama dengan 1, sigma I sama dengan 1 hingga K, TI kuadrat per N dikurang T kuadrat per N kali K. JKE itu sama dengan JKT dikurang JKK. Nah, gimana K itu sama dengan kolom dan N itu sama dengan baris. Untuk ukuran sampel yang tidak sama banyak, JKT sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga K, dikali sigma J sama dengan 1 hingga N, XIJ kurang T kuadrat per N. Nah, JKK sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga K, TI kuadrat per NI dikurang T kuadrat per N. Jika E itu sama dengan JKT dikurang JKK, derajat bebas errornya itu sama dengan N besar dikurang K, N besar itu sama dengan jumlah sampel. Lalu selanjutnya pemeriksaan sisa akan dijelaskan oleh rekan saya, Eka Novia Sari. Oke, selanjutnya submateri yang ketujuh adalah pemeriksaan sisa. Sisa bukan berarti sampah yang tidak epsilon I sama dengan YI kurang YI aksen berguna. Sisa kaya akan informasi dan karena itu merupakan bagian yang amat penting dalam setiap analisis data. Informasi dari data semula yang tidak terserap oleh model akan menjadi sisa. Jika semua pola yang ada pada data telah masuk ke dalam model, maka sisa akan berbentuk acak. Tetapi jika model tidak mampu mengambil semua pola pada data, maka sisa akan mempunyai kecenderungan tertentu. Dalam hal itu, model belumlah baik betul, dalam arti masih dapat disempurnakan. Jika sisa sudah berbentuk acak, maka anggapan tentang kenormalan dan kesamaan variansi dapat diuji dari sisa. Kita melihat kebaikan model dari R2 dan pengujian hipotesis mengenai koefisien regresi. Ketidakcocokan model dengan data dilihat dengan mengamati sisa. Begitu pula apakah ada pencilan dalam data dapat dilihat dengan mengamati sisa. Sisa secara kasar memberi keterangan tentang data yang tidak mengikuti pola umum model yang digunakan, ditandai oleh sisanya relatif besar. Makin besar sisa, makin jauh data menyimpang dari model. Adanya pola yang teratur atau sistematis dalam sisa menunjukkan bahwa modelnya belumlah baik. Model yang sudah baik ditandai oleh pola sisa yang acak. Data pencilan sering terdapat di pinggir, mungkin muncul karena kesalahan mengamati atau mencatat. Tapi tidak jarang pula data itu sesungguhnya sejati. Salah satu kelemahan metode kuadrat terkecil adalah data aneh tersebut mempunyai pengaruh yang proporsional lebih besar daripada data yang di tengah. Uji T dan F yang digunakan bersifat kekar, yang berarti bahwa anggapan kenormalan dan kesamaan variansi tidak perlu dipenuhi dengan ketat, tapi cukup agak kasar. Selanjutnya, tujuan dari pemeriksaan sisa. Yang pertama, apakah sisa telah berpola acak? Yang kedua, apakah anggapan kenormalan tidak dilanggar? Yang ketiga, apakah variansi dapat dianggap tidak berubah? Yang keempat, apakah ada data yang tidak mengikuti pola umum atau pencilan? Yang kelima, apakah peubah yang masuk dalam model mungkin bukan berbentuk linear,
Yang keenam, apakah peubah yang berpengaruh telah masuk ke dalam model? Berikut beberapa plot sisa yang penting menurut N. Dapper dan H. Smith Applet Regression Analysis. Yang pertama, plot sisa menurut besarnya. Yang kedua, plot sisa menurut urutan pengambilan data, bila diketahui. Yang ketiga, plot sisa terhadap YI aksen. Yang keempat, plot sisa terhadap XIJ, di mana J sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan K. Yang ini adalah merupakan gambar dari plot sisa menurut besarnya. Selanjutnya, dengan plot A agak setangkup dan memencar, agak acak dan lebih banyak di tengah. Tidak ada tanda bawah anggapan keacakan dan kenormalan dilanggar. Yang plot B agak aneh, datanya mengelompok. Yang C, plot C terlihat satu data menyendiri di sebelah kanan dan cukup jauh dari titik nol. Dan yang plot D tidak menunjukkan keanehan, setangkup, memencar, dan acak. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari plot sisa menurut besarnya untuk contoh yang sebelumnya. Terlihat pada plot sisa menurut besarnya, ada data ketujuh yang memencil di sebelah kiri, sedangkan data yang lain mengumpul di bagian tengah. Datanya memencar dan acak. Tidak ada tanda bahwa anggapan keacakan dan kenormalan dilanggar. Pengaruh waktu kadang masuk dalam model melalui urutan melakukan percobaan. Contoh, suatu reaksi kimia mungkin dipengaruhi oleh cahaya, sehingga pengamatan yang dilakukan waktu siang dan malam berlainan hasilnya. Suatu cara melihat apakah waktu mempengaruhi percobaan adalah membuat plot sisa menurut urutan pengambilan data. Ini merupakan urutan dari waktu atau urutan dan sisa. Jika data mengumpul di sekitaran dua garis yang sejajar seperti A yang terdapat pada gambar sebelumnya, ini menunjukkan sisa tidak acak dan ada hubungan linier. Jika data mengumpul di sekitar dua garis seperti gambar yang B, ini menunjukkan sisa tidak acak dan kesamaan variansi dilanggar dan transformasi pada respon Y atau X mungkin diperlukan. Jika data mengumpul di sekitar dua kurva yang melengkung seperti C, ini menunjukkan sisa tidak acak dan ada hubungan kuadratis. Sekian pemaparan dari kelompok 1, kurang dan lebih mohon maaf. Selamat pagi.